bab 16, terhimpit. Sekarang kita masuk pada jenis orang ketiga yang mendengarkan firman Allah dan cara mereka meresponinya. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Markus 4 ayat 18-19. Sebagai tambahan dari keempat jenis hati di mana firman Allah ditanamkan, perumpamaan ini juga berbicara tentang suatu kemajuan. Anda pertama-tama memulai dengan tidak memiliki hasrat akan firman Allah sama sekali. Firman Allah itu seperti air di punggung seorang bebek. Firman itu masuk di telinga kiri dan keluar ke telinga kanan. Itulah jenis orang pertama. Jenis orang kedua menyukai firman Allah dan bergairah tentangnya, tapi mereka tidak memiliki akar dalam diri mereka sehingga tidak ada buah yang dihasilkan. Jenis orang ketiga adalah orang yang telah mempelajari cukup kebenaran sehingga mereka bersemangat sekali dengan firman dan merenungkannya sehingga firman itu mulai berakar. Ada kehidupan nyata dan getaran keluar dari diri mereka. Firman Allah mulai membuahkan hasil-hasil dalam hidup mereka, tapi kemudian mereka menjadi terlalu sibuk dengan kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain. Jadi produksi buah itu menjadi terhenti. Cara pribadi saya merasakan bahwa dalam hidup saya telah cukup melalui periode jenis orang pertama dan kedua. Saya yakin bahwa saya sedang bergerak keluar dari jenis orang ketiga dan masuk ke jenis orang keempat di mana saya mulai menghasilkan. Namun saya masih berurusan dengan beberapa hal yang sama yang saya gumulkan sebelumnya. Saya masih sibuk dengan hal-hal lain selain dari panggilan Allah. Saya yakin itu mempengaruhi kebanyakan kita. Dibombardir terus-menerus. Pada zaman kita ini, kita telah memiliki akses kepada informasi yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Apakah Anda menyadari bahwa kebanyakan generasi sebelum tahun 1950-an benar-benar terisolasi? Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan berita dan informasi. Jadi orang-orang hidup dalam komunitas yang lebih kecil ini dan mereka tidak memiliki semua tekanan dan kekhawatiran dunia ini yang membanjiri mereka seperti kita sekarang ini. Saat ini jika sesuatu terjadi di belahan dunia lain, kita langsung mendengarnya. Kita bisa menyalakan televisi kita dan melihat siaran langsungnya. Sangat mudah bagi Anda untuk membawa masalah dunia ini ke dalam hidup Anda karena mereka disajikan dengan sangat terperinci, di mana pada generasi sebelumnya diperlukan waktu berminggu-minggu atau bahkan 1 bulan untuk mengetahui apa yang telah terjadi dan pada waktu itu. Situasinya mungkin telah berakhir, jadi tidak menyebabkan tingkat kegelisahan atau kekhawatiran yang sama seperti hari ini di mana hidup kita hidup melalui krisis demi krisis dalam waktu yang nyata. Sekarang kita terus-menerus dibombardir tidak hanya dengan berita dan masalah dunia ini, tapi juga dengan segala jenis hiburan. Kita memiliki banyak sekali siaran TV, film, permainan, dan juga kelihatannya dalam pekerjaan orang-orang bekerja lebih berat dari sebelumnya. Orang-orang Amerika adalah orang-orang pecandu kerja yang ada di bumi ini. Para individu yang bekerja 40 jam seminggu adalah pengecualian. Kebanyakan pekerja bekerja lebih dari itu. Orang-orang hanya mencurahkan diri mereka ke dalam semua informasi dan aktivitas ini, dan itu akan menghimpit firman Allah. Nah, jangan salah paham, saya tidak sedang mengatakan bahwa Allah ingin agar kita semua meninggalkan kehidupan dan memasuki sebuah biara sehingga kita bisa duduk di sana dan mempelajari firman Allah 24 jam sehari. Bukan itu yang saya maksud, tapi saya ingin mengatakan bahwa merenungkan firman Allah itu membutuhkan dibutuhkan waktu yang banyak, bukan hanya waktu yang berkualitas untuk firman berakar dalam diri kita. Banyak gaya hidup kita saat ini tidak kondusif lagi bagi firman Allah untuk berakar dalam kita.
Sadhu Sundar Singh adalah orang Kristen yang penuh kuasa yang hidup di India pada awal 1900-an. Dia melihat mujizat-mujizat besar, termasuk orang-orang yang dibangkitkan dari kematian dalam satu hari. Saudara ini melakukan pelayanan yang luar biasa. Sekitar tahun 1910, Sundar melakukan perjalanan dengan kapal dari India ke kota New York. Diperlukan waktu 1 atau 2 bulan untuk sampai ke New York karena dia menggunakan perahu. Oleh karena ini, dia telah memiliki jadwal yang penuh untuk 1 tahun di Amerika. Dia turun dari perahu di New York City, menghabiskan waktu 30 menit berjalan mengelilingi kota dan kemudian memutuskan untuk langsung kembali ke perahu dan pulang ke India. Dia menyatakan bahwa tidak ada gunanya melayani orang-orang Amerika karena gaya hidup mereka tidak akan mengizinkan firman Allah untuk berakar dalam hati mereka. Dan ini terjadi 100 tahun yang lalu. Namun ini adalah kebenaran yang sama yang kita bicarakan di sini. Kekhawatiran dunia ini tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuk ke dalam dan menghimpit firman Allah. Markus 4 ayat 18-19. Ambil waktu. Kesibukan tidak kondusif bagi hal-hal yang rohani. Harus ada keseimbangan dalam hidup, tapi kebanyakan orang tidak melakukannya. Kebanyakan kita terlalu sibuk dengan hal-hal lain daripada dengan Allah dan firman-Nya. Jika Anda bertanya kepada kebanyakan orang bagaimana keadaan mereka, maka mayoritas jawaban mereka adalah berkisar pada kesibukan mereka. Ketika saya ditanya pertanyaan itu, saya terkadang menjawab, saya lebih sibuk daripada gantungan kertas tembok. Banyak orang berkata, saya lebih sibuk daripada sebelumnya. Itu sangat khas. Namun menurut Markus 4, kesibukan semacam inilah yang akan menghentikan firman Allah untuk bekerja dalam hidup Anda dan menghasilkan buah. Anda perlu waktu untuk duduk dan berendam dalam firman Allah, agar firman itu bisa melepaskan kuasanya dalam hidup Anda. Banyak orang berbicara tentang memiliki waktu saat teduh bagi mereka. Ini berarti melakukan saat teduh selama 5 menit di pagi hari setelah mereka bangun tidur. Saya mengakui ada beberapa keuntungan dalam hal itu, namun jika Anda hanya mencoba memeras 5 menit atau 10 menit untuk mendengarkan suara Allah dan menetapkan pikiran Anda pada hal-hal dari Allah, tapi waktu selebihnya dalam satu hari itu Anda berlari ke sana kemari dengan sibuknya, maka Anda tidak akan mengalami firman Allah yang menghasilkan dalam hidup Anda. Itu memerlukan waktu. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 11. Anda harus berdiam diri dan menenangkan diri Anda. Jika Anda benar-benar sibuk dan kalang kabut, maka diperlukan waktu bagi saya untuk duduk menenangkan diri saya sebelum akhirnya saya bisa mencapai titik di mana saya bisa mendengarkan Allah dari hati saya. Saya memerlukan waktu sebentar. Jika saya disibukkan dengan sesuatu untuk jangka waktu yang lebih panjang, mungkin berhari-hari atau berminggu-minggu, dan saya tidak memiliki waktu untuk berdiam diri dan mengetahui bahwa Dia adalah Allah, maka diperlukan waktu bagi saya untuk masuk dan menerobos penghalang-penghalang itu sehingga saya sampai ke titik di mana saya bisa mendengarkan dan masuk ke dalam alam roh. Jika saya telah menghabiskan waktu yang banyak dengan Allah dan saya menjadi sangat peka terhadapnya, saya bisa disibukkan dengan hal lain selama 1 jam dan langsung melangkah keluar dari hal itu dan kembali masuk ke alam roh. Tapi jika saya disibukkan dengan hal lain selama beberapa hari atau beberapa minggu, maka saya memerlukan waktu lebih lagi, bukan hanya kualitas tapi kuantitas, untuk menenangkan diri saya menjadi diam dan mengizinkan firman Allah untuk bekerja dalam hidup saya.
Pada suatu malam saya melihat dalam sebuah mimpi Mazmur 46 ayat 11. Saya tidak melihat kata-kata ayat itu, saya hanya melihat referensi ayatnya. Meskipun saya telah melayani dari ayat itu ratusan kali, ketika saya terbangun saya tidak bisa memikirkan apa yang dikatakan oleh ayat itu bagi saya. Oleh karena itu saya membukanya. Dengan segera saya mengenali ayat itu sebagai seorang teman dekat, tapi saya merasa ayat itu memiliki lebih lagi yang akan dikatakan kepada saya. Jadi saya merenungkan ayat itu sepanjang pagi. Saya tidak percaya bahwa ayat itu berbicara mengenai tubuh fisik kita yang menjadi diam. Saya pikir ayat itu juga berbicara tentang mendiamkan pikiran dan emosi kita, dan ada banyak penerapan lainnya. Tapi siang itu saya memutuskan untuk duduk diam selama 1 jam hanya untuk melihat apa yang akan terjadi, dan itu luar biasa. Saya tidak bergerak sama sekali selain mata saya. Saya tidak menggerakkan kursi saya atau mengganti posisi duduk saya. Saya terdiam seperti sebuah batu. Dan ada seekor rusa yang berjalan tepat ke arah saya. Ada seekor tupai yang merangkak di sepatu saya, tapi saya terdiam. Saya memperhatikan hal-hal di sekitar saya yang tidak pernah saya perhatikan sebelumnya. Saya mendengarkan suara angin bertiup di antara pepohonan. Angin selalu bertiup setiap hari, tapi kesibukan saya telah menyita perhatian saya sehingga saya tidak memperhatikannya sampai saya benar-benar diam. Saya menghitung ribuan semut yang sebelum saya terdiam, saya tidak pernah saya perhatikan. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar saya yang saya lewatkan karena saya sibuk. Allah menggunakan contoh itu untuk berbicara kepada saya bahwa kesibukan dunia nyata ini membatasi persepsi kita akan dunia roh. Atau seperti yang Yesus katakan, kekhawatiran dunia ini tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain menghimpit firman Allah. Sebuah gaya hidup di mana Anda bergerak dengan cepat dan gila setiap saat akan menghentikan firman Allah bekerja dalam hidup Anda. Bahkan Yesus mengambil waktu. Saat itu ada banyak permintaan kepada dia untuk melayani orang banyak yang datang kepadanya, sehingga dia tidak memiliki waktu untuk makan. Jadi dia mencoba untuk memisahkan dirinya dan para muridnya dengan mengatakan, "Marilah kita ke tempat yang sunyi." Markus 6 ayat 30-32. Ya, tujuannya adalah untuk menjangkau orang banyak. Ya, dia berhasrat untuk menyentuh kehidupan orang sebanyak yang dia bisa. Akan tetapi setelah dia dan para muridnya keluar dalam tur misi ini, dia memberitahu murid-muridnya untuk menyendiri, beristirahat, dan pergi ke tempat yang sunyi. Apakah Anda tahu mengapa Allah ingin melakukan hal itu? Yesus melakukannya karena dia menyadari bahwa kekhawatiran hidup ini, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal lain akan menghimpit firman Allah. Memisahkan diri. Anda membutuhkan waktu di mana Anda bisa memisahkan diri Anda dari semua aktivitas sibuk sehari-hari Anda dan hanya menghabiskan waktu Anda berfokus pada Allah. Nah, itu tidak berarti bahwa Anda menenggelamkan diri Anda dalam Alkitab. Tapi pada suatu titik Anda harus demikian karena Anda tidak bisa merenungkan ayat yang tidak Anda ketahui. Tapi jika Anda sudah membaca Alkitab, maka Anda bisa saja duduk di beranda dan berdoa tentang apa yang terjadi pada hari itu. Anda bisa merenungkan ayat-ayat yang Allah berikan kepada Anda dan meminta kepadanya untuk menunjukkan Anda hal-hal lainnya. Saya sering melakukan itu. Saya membangun sebuah jejak di tanah dan saya berjalan di atasnya selama 1 dan 2 jam. Saya menghabiskan waktu itu untuk merenungkan hal-hal dari Allah. Saya memikirkan tentang apa yang Dia arahkan untuk saya lakukan dan merenungkan firman. Kami memiliki sebuah ayunan kecil di beranda belakang rumah yang sering saya duduki. Anda tidak bisa melihat rumah lain dari tempat saya, jadi saya sangat suka duduk di sana dan melihat ke arah gunung. Saya hanya melihat ke sekeliling, merenung dan memikirkan berbagai hal. Itu adalah waktu yang penting. Salah satu hal yang akan menghentikan kerja firman Allah dalam
hidup Anda adalah kesibukan. Jika setan masuk dengan mengenakan baju merah dengan tanduk dan sebuah penggaruk, kebanyakan kita akan melawannya dan berkata, "Tidak mungkin saya akan menyerah kepadamu." Demikian juga kebanyakan dari kita akan menolak hal-hal yang berbau seksual dan kekerasan atau segala hal lain yang berasal dari si jahat. Tapi tidak ada yang salah dengan memiliki pekerjaan, karir, dan sebuah keluarga. Mengerjakan pekerjaan Anda dan menghabiskan waktu Anda dengan keluarga Anda itu baik dan benar pada tempatnya. Tapi itu akan menjadi tidak baik jika kita memadatkan begitu banyak kegiatan ke dalam hidup kita, sehingga kita hanya memiliki waktu sedikit atau bahkan tidak ada waktu sama sekali untuk Tuhan dan firman-Nya. Anda mungkin mengisi hidup Anda dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermoral. Tapi jika Anda tidak memiliki waktu untuk duduk dan merenungkan hal-hal dari Allah, maka itu akan menghentikan firman Allah untuk bekerja dalam hidup Anda. Dalam kehidupan saya sendiri, Allah telah berurusan dengan saya dalam sejumlah hal. Hal-hal itu bukan dosa, tapi Dia memberitahu saya bahwa saya tidak bisa menjadi terlalu sibuk dengan semua itu. Saya tidak memerlukan hobi lain, saya tidak memerlukan hal lain yang harus saya lakukan, terutama dengan kepribadian saya. Saya memiliki jenis kepribadian yang kompulsif, yang berarti semua yang saya lakukan dengan ekstrim. Saya memiliki beberapa teman yang mencoba membuat saya melakukan hal-hal tertentu. Mereka menikmatinya dan itu bukan masalah bagi mereka, tapi saya tidak memiliki waktu untuk melakukan hal yang lain. Saya harus tetap menjaga yang utama. Saya berharap saya bisa membuat beberapa orang mengerti kebenaran ini, karena setan benar-benar menggunakan hal ini untuk menghalangi pertumbuhan orang banyak. Dia membawa kita menjadi terlalu sibuk sehingga kita memutuskan penyediaan Allah bagi kita untuk berubah. Kita menjadi begitu sibuk sehingga kita tidak memiliki waktu untuk merenungkan firman Allah dan bersekutu dengan Allah. Hal ini menghalangi perubahan yang ingin Allah berikan. Bersekutu dengan Allah. Jika Anda ingin melihat perubahan yang efektif, firman Allah menghasilkan buah dalam hidup Anda harus mulai menghabiskan waktu yang berkualitas untuk bersekutu dengan Allah melalui firman Allah. Anda harus mengambil kebenaran ini, menanamkannya, dan menjaga mereka tetap dalam hati Anda. Berapa orang tidak suka dengan hal ini, tapi inilah cara kerja kerajaan Allah. Ini bukan cara di mana kita akan memutuskan bagaimana itu terjadi, tapi inilah cara Allah memberitahukan kepada kita cara kerja kerajaannya. Karena Dia adalah Tuhan, maka ini akan terjadi seperti yang dikatakannya, bukan dengan cara yang Anda pilih. Ini adalah hal yang harus saya hadapi setiap saat. Saya terus-menerus menyediakan waktu dan memaksa diri saya untuk tidak terlalu sibuk. Meskipun saya tidak tergoda untuk pergi keluar dan melakukan hal-hal yang gereja sebut sebagai dosa, Allah harus sering menangani saya dalam hal kesibukan saya dengan pelayanan saya. Hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan itulah yang sering menyita waktu saya untuk bersekutu dengan Allah, mempelajari firman-Nya. Allah telah mengurus masalah itu dengan saya jika saya saja bisa menjadi terlalu sibuk dengan pelayanan saya, hal-hal yang baik dan berhubungan dengan membantu orang lain, sehingga firman Allah menjadi terhimpit dan terhalangi dalam hidup saya, maka apa yang akan terjadi pada hidup orang banyak yang memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan mengejar karir dan mengantar anak-anak mereka ke sana kemari sepanjang minggu? Jangan salah dengan hal ini. Saya bukan ada di sini untuk memberitahu Anda apa yang Anda bisa atau tidak bisa Anda lakukan. Namun Anda mungkin salah satu orang yang mencintai Allah, menganggap penting firman-Nya dan ingin melihat buahnya, tapi terlalu sibuk dengan segala jenis hal baik sehingga benih firman Allah menjadi terhimpit dalam hidup Anda. Banyak orang Kristen yang terlibat dalam hal semacam ini. Mereka terus-menerus mengantar anak-anak mereka ke sana kemari dan mereka terlibat dalam segala hal yang ditawarkan gereja.
Jika Anda tidak berhati-hati, maka hal itu akan menghimpit firman Allah dan menghalangi Anda dari menjadi produktif. Hal-hal ini bukanlah hal yang buruk, hanya hal-hal yang alamiah saja. Tinggal di rumah. Selagi saya berada di Vietnam, saya memiliki banyak waktu. Saya bukanlah salah satu dari grunts, yaitu mereka yang selalu terus berada di lapangan mendaki setiap hari dan berhadapan dengan musuh. Saya melihat beberapa hal dan ada banyak bahaya dengan ditempatkan di pusat pendukung serangan. Namun dalam banyak hal sangatlah membosankan untuk duduk saja di atas sebuah bukit. Saya adalah seorang asisten pendeta yang ditugaskan untuk menjaga markas. Saya berada di level batalion. Ini berarti tidak ada orang lain langsung di atas saya, karena saya harus melapor langsung kepada orang-orang sejauh 45 mil. Itulah mengapa saya memiliki banyak waktu luang. Dengan banyaknya waktu luang, saya mulai mempelajari firman Allah sebanyak 15 atau 16 jam sehari. Saya mempelajari Alkitab sepanjang hari. Saya akan menjaga bunker setiap hari dan menghabiskan waktu 4 jam untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Allah. Setelah lebih dari 13 bulan terus-menerus mempelajari firman Allah dan berdoa, saya kembali ke rumah di Amerika dan siap untuk pergi ke gereja dan berkumpul bersama lagi dengan orang-orang Kristen lainnya. Karena saya memiliki sebuah mobil, saya menjadi supir taksi bagi beberapa teman-teman muda saya saat kami menjelajahi wilayah Dallas, Fort Worth. Kami sering bergadang hingga pukul 1 atau 2 pagi menghadiri pertemuan doa, kebaktian kebangunan rohani, dan bahkan doa semalam suntuk. Meskipun itu kedengaran baik, setelah saya kembali dari Vietnam selama 1 bulan, saya mulai menyadari bahwa kepekaan rohani saya terhadap Allah menghilang. Hati saya tidak terfokus pada Dia seperti sebelumnya. Saya tidak melakukan hal yang berdosa atau salah, tapi Allah berbicara kepada saya, tindakan pergi ke gereja setiap malam ini akan membunuh hubunganmu dengan aku. Nah, Anda mungkin tidak memahami itu, bahkan Anda mungkin tergoda untuk berpikir bahwa saya ini anti gereja. Izinkan saya meyakinkan Anda bahwa bukan seperti itu yang sebenarnya. Namun saya pergi ke gereja setiap malam, 7 malam dalam 1 minggu. Di wilayah Dallas, Fort Worth selalu ada tempat yang bisa Anda datangi. Selain itu, kami memiliki acara doa pada setiap pagi dan hal-hal lain di siang hari. Saya sangat terlibat dalam semua hal ini, hal-hal yang rohani, sehingga itu semua menghimpit firman Allah dalam hidup saya. Jadi salah satu hal yang Allah sampaikan kepada saya adalah untuk tetap tinggal di rumah paling tidak selama 2 hari dalam 1 minggu. Dia secara khusus memerintahkan saya tidak pergi keluar dengan teman-teman saya ke ibadah kebangunan rohani, konvensi, atau pertemuan doa, tapi untuk tetap tinggal di rumah, mempelajari firman Allah dan bersekutu dengan Dia. Saya perlu kembali ke dalam aliran hubungan pribadi dengan Allah. Rumput liar. Semua kesibukan ini seperti rumput liar yang tumbuh di ladang jagung Anda. Tanahnya memiliki banyak nutrisi. Rumput liar itu akan menyedot begitu banyak kelembapan dan nutrisi dari tanah yang akan menghalangi benih yang Anda tuai untuk bertumbuh dan menghasilkan. Inilah yang terjadi pada kita ketika kita menjadi sangat sibuk dengan melakukan hal-hal lain. Mereka tidak harus hal-hal yang buruk, tapi hanya saja kita terlalu sibuk dengan semua itu sehingga kesibukan itu menyita perhatian dan energi kita. Kita benar-benar tidak memiliki waktu untuk bisa berfokus dan bersekutu dengan Allah. Jujur saja, apakah Anda tertidur setiap kali Anda mencoba untuk berdiam dan mempelajari firman Allah? Apakah Anda sangat sibuk sehingga Anda tidak mendapatkan tidur penuh di malam hari? Banyak dari kita yang menjejalkan banyak hal ke dalam hidup kita, dan itu tidak memperbaiki kualitas hidup kita. Kita telah menjadi sangat sibuk. Gaya hidup itu harus berubah. Apakah Anda melihat perubahan dalam gaya hidup Anda yang Anda ingini?
Apakah Anda menghasilkan buah yang Anda tahu itulah yang Allah inginkan? Jika tidak, saya menantang Anda untuk mulai menghabiskan waktu hanya berfokus pada hal-hal dari Allah. Saya tidak akan menaruh persyaratan seberapa banyak waktunya, karena itu bisa bervariasi dari setiap orang. Jika Anda beranjak dari tidak ada waktu menjadi bisa menghabiskan waktu sebanyak 30 menit sehari untuk berfokus kepada Allah dengan tidak memikirkan hal lainnya, Anda akan melihat keuntungan yang luar biasa. Mungkin Anda telah menghabiskan waktu 30 menit sehari, tapi Allah sedang membawa Anda lebih dalam lagi. Anda hanya perlu membuat sebuah keputusan bahwa Anda akan mulai membuang semua hal-hal yang menghimpit firman Allah dalam hidup Anda. Bab 17. Kurang. Hanya ada satu tanah yang benar-benar menghasilkan buah yang dimaksudkan. Inilah jenis terakhir dari hati yang ditaburi firman Allah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Markus 4:20. Kita semua ingin menjadi jenis tanah terakhir ini. Kita semua ingin menghasilkan tuaian buah baik yang berlimpah. Namun jenis tanah terbaik tidak memiliki lebih, itu justru berkurang. Tempat pertama. Ketika Allah menunjukkan kebenaran ini kepada saya sedang memulai pelayanan saya. Hal itu sangat mempengaruhi saya karena saya sadar bahwa saya hanyalah orang desa dari Texas. Suara saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda sebut sebagai suara untuk radio dan televisi. Allah memilih hal yang lemah dari dunia ini untuk membuat heran mereka yang pintar. 1 Korintus 1 ayat 26-28. Jika saya memilih orang-orang untuk masuk ke dalam radio dan televisi, maka saya tidak akan memilih diri saya sendiri, itu pasti. Jadi saya benar-benar sadar akan semua kekurangan ini. Suara saya, tampang saya, bahwa saya orang desa dari Texas, dan bahwa saya tidak memiliki karisma yang dimiliki banyak orang banyak. Karena semua ini, jujur saja saya ragu Allah bisa memakai saya. Tapi Allah benar-benar membesarkan hati saya melalui perumpamaan ini. Dia menunjukkan kepada saya bahwa benihlah firman Allah yang menghasilkan buah, dan bahwa tanah yang menghasilkan buah terbaik bukanlah tanah yang memiliki kelebihan, tapi tanah yang memiliki kekurangan, kurang batu, kurang duri, kurang rumput liarnya. Tanah yang produktif bukanlah tanah yang memiliki kelebihan dari segala hal. Itu adalah tanah yang memiliki kekurangan. Hal ini membuat saya tahu bahwa saya tidak memerlukan semua bakat luar yang biasanya ditekankan oleh orang banyak untuk bisa berbuah. Ini hanyalah masalah hati. Jika saya mau membersihkan diri saya dari batu, duri, dan rumput liar, saya bisa menghasilkan buah. Saya hanya perlu menghilangkan hal-hal yang memenuhi perhatian saya dan mengabdikan diri saya sepenuhnya kepada Allah. Jika saya menempatkan firman Allah sebagai hal yang pertama dalam hati saya, maka firman itu akan menghasilkan tuaian besar dalam hidup saya. Ini benar-benar membesarkan hati saya. Saya berdoa, Tuhan, jika apa yang membuat firman-Mu menjadi berbuah adalah dengan menjadi berkurang, maka saya benar-benar kurang. Saya mungkin tidak mampu menjadi lebih, tapi saya yakin bisa menjadi berkurang. Saya bisa menghilangkan semua hal-hal yang merintangi saya. Anda mungkin tidak merasa bahwa Anda adalah pisau tertajam di laci. Anda mungkin sadar sekali bahwa Anda memiliki semua kekurangan yang tidak dimiliki orang lain. Namun Anda masih bisa berkomitmen pada firman Allah dan merenungkannya sampai firman itu berakar dalam hati Anda. Anda bisa menolak untuk mengizinkan hal lain mengalihkan perhatian Anda atau menyerap kekuatan hati Anda yang seharusnya tertuju kepada Allah.
Jika Anda mengabdikan diri Anda seluruhnya pada Allah dan firman-Nya, firman Allah akan membuat Anda berhasil. Firman itu akan membuat buah-buah keluar dalam area pelayanan apapun yang Allah maksudkan dan Allah urapi. Sebuah aset. Lukas mengatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas 8:15. Jika Anda berhenti dan memikirkannya, seluruh perumpamaan ini adalah mengenai ketekunan. Ini mengenai sebuah benih yang ditanam dan kemudian menuai panen. Setiap orang yang pernah berurusan dengan benih pasti tahu bahwa Anda harus memberikan waktu untuk benih itu bertumbuh. Waktu adalah sebuah aset. Waktu adalah sebuah keuntungan bagi seorang petani, bukan sesuatu yang negatif, melainkan sesuatu yang positif. Ketika Anda menaruh sebuah benih di tanah, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi jika Anda meninggalkan benih itu dalam tanah, terus menyiraminya dan membuang rumput liarnya, maka Allah akan mengerjakannya. Benih itu akan bertunas dan berakar, tuaian akan datang dan buah-buahnya akan matang. Waktu sebenarnya adalah sebuah keuntungan. Daripada melihat waktu sebagai hal yang negatif, Anda perlu melihatnya sebagai seorang teman. Setelah berbicara mengenai proses pertumbuhan dan waktu, saya ingat dengan salah satu murid sekolah Alkitab kami yang menjadi marah dan berkata, "Saya tidak punya waktu 10 tahun untuk menjadi dewasa. Allah telah memberitahu kepada saya bahwa saya akan memimpin 1 juta orang kepada Tuhan. Yesus akan segera datang." Jadi meskipun semua ayat berbicara untuk tidak menaruh orang baru dalam posisi otoritas dan semua ayat berbicara tentang pertumbuhan lewat waktu, pria ini hanya bertekad bahwa dia akan melanggar semuanya itu dan bahwa dia akan menyelesaikannya dengan cara dia sendiri. Dia berhenti sekolah sehingga dia bisa maju terus dan mengubahkan dunia dalam waktu yang singkat. Ini terjadi berapa tahun yang lalu dan perubahan itu belum terjadi juga. Dia melihat waktu sebagai sesuatu yang negatif dan bersikap, "Saya tidak bisa menunggu." Sekarang saya telah melayani selama 40 tahun. Saya melihat waktu sebagai sebuah aset. Saya telah menanam firman Allah dalam hidup saya selama puluhan tahun. Saya telah merenungkan kebenaran-kebenaran itu selama bertahun-tahun. Saya masih terus menuai sekarang karena waktu yang telah saya tanamkan dalam kerajaan Allah puluhan tahun yang lalu. Reproduksi dan pelipat gandaan. Begitu firman ditanamkan, benih ini akan bertumbuh dan berlipat kali ganda setelah berapa saat. Jika Anda hendak menanam sebuah benih dandelion di halaman Anda, setelah berapa saat dandelion itu akan menghasilkan sendiri dan akan memenuhi halaman Anda. Itulah cara kerja sebuah benih. Waktu sebenarnya adalah seorang teman bagi sebuah benih karena waktu mengizinkan reproduksi dan pelipat gandaan. Jangan berpikir, "Oh tidak, saya harus menghabiskan waktu untuk bertumbuh menjadi dewasa dan mengizinkan firman Allah berakar dalam diri saya." Lihatlah waktu secara positif. Setiap detik yang Anda habiskan untuk merenungkan firman Allah dan menanamkan benih dalam hati Anda, maka Anda sedang dalam proses pergerakan yang tidak bisa dihentikan. Benih itu sangat berkuasa. Sudah lebih dari 20 tahun sejak gunung Saint Helen meletus karena kehancurannya, semua ilmuwan waktu itu memperkirakan bahwa diperlukan waktu ratusan tahun untuk wilayah tersebut hijau kembali, untuk binatang-binatang kembali ke tempat itu lagi, dan untuk bunga-bunga bersemi kembali. Sekarang mereka terkejut bahwa semuanya beregenerasi hanya setelah 20 tahun. Itu lebih dari harapan setiap orang. Mereka tidak mengerti kuasa yang ada dalam benih. Ada banyak panas dan lumpur, namun benih-benih itu melakukan apa yang Allah maksudkan bagi mereka untuk dilakukan. Mereka mulai menghasilkan, dan sebelum tahun berikutnya telah ada tanda-tanda regenerasi di sana-sini.
Allah telah menaruh benih dalam firman-Nya. Kita perlu mengambil benih-benih itu, menanamkan mereka dalam hati kita, dan membiarkannya saja. Jika kita menjaga firman tetap segar dan hidup di dalam kita, maka firman itu akan terus menguntungkan kita 20, 30, bahkan 50 tahun dari sekarang. Inilah cara kerja kerajaan Allah. Begitu Anda mengerti prinsip ini, Anda bisa mengambil firman Allah, menanamkannya dalam hidup Anda dan menjaganya di sana. Bukannya menjadi kecil hati karena membutuhkan waktu untuk bertumbuh, Anda malah akan menjadi besar hati. Begitu Anda menjalankan sistem ini dan menanamkan waktu Anda, firman Allah akan dengan ajaibnya mengubahkan Anda. Anda akan diubahkan tanpa usaha keras oleh firman Allah. Firman itu akan bertumbuh dalam hidup Anda. Anda akan diubahkan. Saya tinggal di pegunungan Colorado. Ada tanjakan sekitar 250 kaki dari jalanan yang langsung menuju ke depan rumah kami. Tanah milik kami sangat curam, sulit sekali untuk berjalan di atasnya, terutama di saat musim dingin dengan adanya salju. Ditambah pula dengan fakta bahwa ketinggian kami adalah 9.000 kaki, dan itu benar-benar menghabiskan nafas Anda untuk mendaki bukit ini. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membangun sebuah jalur pengalihan menyeberangi tanah saya. Jadi saya bisa berjalan naik turun tanpa kehabisan nafas. Saya mulai membangun jalur itu hanya dengan menggunakan alat-alat tangan di tahun 94. Kebanyakan tanah milik saya itu adalah granit terurai, dan saya hanya mampu mengerjakan kira-kira 10 kaki per jam. Jalur saya adalah 2,5 mil bolak-balik, jadi kelihatannya saya akan membutuhkan waktu lama sekali untuk menyelesaikan jalur itu. Saya mengerjakannya sampai selesai pada tahun 2000 dan masih tetap menjaganya hingga kini. Saya memberitahu Anda tentang hal ini untuk menjelaskan satu hal. Sekarang, setiap kali saya berjalan di jalur itu, saya menuai keuntungan dari kerja keras yang saya lakukan dari tahun 94 sampai 2000. Ya, saya membutuhkan waktu 6 tahun untuk membangun jalur itu, tapi saya telah menggunakannya selama berapa tahun sekarang. Itu bukanlah waktu yang terbuang. Saya menuai keuntungan dari investasi waktu tersebut setiap harinya. Demikian juga waktu yang Anda curahkan untuk membuat firman Allah berakar dan tertanam dalam diri Anda bukanlah waktu yang terbuang. Anda akan menuai upahnya selama hidup Anda.